Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ke-1 dan ke-2 dengan muatan IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Gambar apakah ini? Ya, ketiga gambar ini adalah gambar simbiosis. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari tentang simbiosis. Coba dilihat, yang pertama ini adalah gambar simbiosis apa? Ya, yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Kemudian, apa simbiosis pada gambar yang kedua? Ya, yang kedua ini adalah simbiosis komensalisme. Dan siapa yang tahu yang ketiga ini simbiosis apa? Ya, yang ketiga ini adalah simbiosis parasitisme. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidupnya. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Coba sekarang dilihat rantai makanan berikut ini. Nah, di sini pertama kita mulai dari tumbuhan hijau, ya, atau di sini ada rumput. Tumbuhan hijau ini atau produsen ini dimakan oleh tikus. Berarti tumbuhan menjadi sumber energi bagi tikus. Kemudian tikus dimakan oleh ular. Berarti tikus menjadi sumber energinya ular. Ular ini dimakan oleh elang. Berarti ular ini menjadi sumber energi bagi elang. Elang ini sudah tidak ada yang memangsa. Berarti ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Dan hasil penguraiannya akan menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Nah, di sini bisa terlihat hubungan ketergantungan antar makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan. Dalam suatu ekosistem, terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan juga pemangsa yang sama. Sekarang coba kalian lihat makhluk hidup berikut ini. Ya, di sini ada padi, ada pohon, belalang, tikus, ulat, ayam, katak, ular, dan juga elang. Nah, kita coba dari produsen di sini adalah padi. Padi ini akan menjadi sumber makanan bagi belalang dan juga sumber makanan bagi tikus. Kemudian, pohon. Pohon ini akan menjadi sumber makanan bagi belalang dan juga bagi ulat. Kemudian tikus. Tikus bisa menjadi sumber makanan bagi ular dan juga bagi elang. Kemudian belalang dan ulat, kedua hewan ini menjadi sumber makanan bagi katak dan juga bagi ayam. Katak akan menjadi sumber makanan bagi ular dan bagi elang. Ayam menjadi sumber makanan bagi elang dan ular menjadi sumber makanan bagi elang. Nah, bisa kalian lihat ya di sini terdapat satu sumber makanan tapi untuk beberapa pemangsa ya. Di dalam suatu ekosistem terdapat beberapa satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, jadi bisa terbentuk lebih dari satu rantai makanan. Jadi saling berhubungan antara rantai makanan yang satu dengan rantai makanan yang lain. Kumpulan beberapa rantai makanan dalam suatu ekosistem itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Sekarang coba perhatikan jaring-jaring makanan berikut ini. Kita pakai tumbuhan dan hewan yang tadi ya. Di sini ada pohon. Pohon ini dimakan
oleh ulat. Pohon dimakan oleh ulat. Ulat kemudian dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh elang. Nah, kemudian selain dimakan oleh elang, ayam juga bisa dimakan oleh ular. Jadi urutannya bisa pohon, ulat, ayam, elang, bisa juga pohon, ulat, ayam, ular. Kemudian pohon juga dimakan oleh belalang ya, daun-daunnya. Belalang ini dimakan oleh ayam. Pohon, belalang, ayam, elang, atau pohon, belalang, ayam, ular. Selain itu, belalang juga bisa dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh elang atau bisa juga katak dimakan oleh ular. Berarti urutannya bisa begini. Pohon, belalang, katak, elang, atau pohon, belalang, katak, ular. Kemudian pada padi. Padi di sini dimakan juga oleh belalang. Nah, tadi padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam kemudian dimakan oleh elang. Bisa juga padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Atau padi dimakan oleh belalang, dimakan oleh katak, dimakan oleh elang. Kemudian padi juga dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular ini dimakan oleh elang. Nah, bisa kalian lihat di sini bentuknya seperti jaring-jaring ya. Oleh karena itu, beberapa rantai makanan yang dijadikan satu seperti ini dan saling berkaitan satu sama lain itu disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, coba kalian perhatikan jaring-jaring makanan yang tadi ya. Nah, di sini adalah jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah. Coba sekarang temukan minimal 2 rantai makanan yang ada pada jaring-jaring makanan ini. Kalau kita amati semua, ini sebetulnya ada kurang lebih 12 rantai makanan di sini. Tapi coba kamu temukan 2 rantai makanan pada jaring-jaring makanan ini. Baik, rantai makanan yang pertama, kita coba ambil yang pohon. Pohon dimakan oleh belalang. Pohon dimakan oleh belalang. Belalang kemudian dimakan oleh katak. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular kemudian dimakan oleh elang. Contoh rantai makanan yang kedua. Ya, kita coba yang padi ya. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular kemudian dimakan oleh elang. Nah, siapa di sini yang sama dengan ibu untuk jaring-jaring makanannya, untuk rantai makanannya? Wah, bagus sekali. Kalau yang beda tidak apa-apa, yang penting masih dalam satu jaring-jaring makanan ya. Sekarang coba perhatikan 2 gambar ini. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang satu, ya, gambar orang yang sedang menebang pohon. Dan yang satu lagi gambar apa? Ini gambar anak yang sedang membuang sampah di sungai. Nah, tahukah kamu apa akibat yang akan ditimbulkan dari kedua kegiatan ini terhadap hewan dan tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Siapa yang tahu? Benar, di sini jika pohonnya ditebang, maka hewan-hewan yang berasal makanannya dari pohon ini akan kekurangan makanan. Nah, jika sudah pohon ditebang, hewan kekurangan makanan, maka nanti ekosistemnya juga pasti akan terganggu. Begitu pula dengan membuang sampah di sungai. Sungai yang tercemar oleh limbah sampah tentu saja akan menjadi tidak sehat dan hewan-hewan ekosistem yang ada di dalam sungai ini juga pasti akan terganggu. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam lingkungan ekosistem terganggu.
Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Nah, kita contoh tadi pohon ya. Pohon ini kan dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, di sini jika jumlah pohonnya berkurang karena penebangan hutan, apa yang akan terjadi pada ekosistemnya? Nah, jika pohonnya berkurang, otomatis di sini belalang akan kekurangan makanan. Ya, jika belalang kekurangan makanan, maka belalang jumlahnya juga akan berkurang. Nah, jika belalang jumlahnya berkurang, katak juga pasti akan kekurangan sumber makanannya, yaitu belalang. Maka, jumlah katak akan berkurang juga. Kemudian, kalau jumlahnya katak berkurang, ular juga kekurangan makanan. Berarti jumlah ular juga akan berkurang. Dan ketika jumlah ular berkurang, maka jumlahnya elang juga akan berkurang karena ular merupakan sumber makanan bagi elang. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, langsung terganggu semua ekosistemnya, rantai makanannya karena pohon yang ditebang ini. Nah, perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem itu tidak akan memberikan gangguan karena perubahannya itu berlangsungnya secara lambat. Tapi kalau perubahan yang terjadi secara tiba-tiba seperti penebangan pohon atau bencana alam, ini akan memberikan dampak kerusakan yang cukup besar. Dan perubahan yang tiba-tiba tentu saja akan mengganggu jaring-jaring makanan. Baik, sekarang lihat di hadapan kalian ada Edo dan Udin. Di sini Udin bertanya pada Edo yang setelah selesai meminjam bukunya. Dia bertanya bagaimana isi bukunya. Dan Edo bilang bukunya itu menarik dan dia banyak menemukan kosakata baru dalam buku tersebut. Nah, sekarang coba kalian baca teks ini dengan cermat. Dan setelah kalian baca, coba temukan kosakata baru yang belum kalian pahami. Nah, yang pertama mungkin sama ya, ekosistem. Ada eksploitasi, lingkungan, dan konservasi. Ya, ini mungkin beberapa contoh kosakata baru yang belum kalian pahami. Sekarang kita tuliskan kosakata-kosakata ini. Ekosistem, eksploitasi, lingkungan, dan konservasi. Lalu akan diapakan kosakata yang belum kalian pahami ini? Akan dicarikan artinya, ya, supaya kalian paham dengan arti dari kosakata yang belum kalian ngerti ini. Nah, ketika membaca kan kamu pasti akan menemukan kosakata, bahkan ada kosakata yang mungkin baru pertama kali kalian baca. Nah, arti kosakatanya bisa kalian temukan di kamus. Nah, sekarang sudah dipermudah ya, kamus itu sudah ada Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Jadi kalian bisa langsung mencarinya dengan lebih mudah. Nah, ini adalah arti kosakata yang tadi kita catat. Ekosistem, ini artinya. Eksploitasi, ini artinya. Kemudian lingkungan, artinya ini. Dan konservasi, artinya ini. Arti dari kosakata ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Nah, untuk menemukan informasi penting dari teks non-fiksi, kita bisa menggalinya menggunakan pertanyaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang kata tanya. Sekarang kita ulas kembali ya. Ada kata tanya apa? Untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Siapa? Untuk menanyakan orang. Kemudian bagaimana? Untuk menanyakan keadaan atau kejelasan peristiwa. Kata tanya mengapa? Ini untuk menanyakan sebab atau alasan. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu, dan kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Baik, coba dilihat. Pernahkah kamu melihat tari merak? Seperti apa ya tari merak?
Nah, seperti ini kira-kira tari merak. Tari merak ini asalnya dari Jawa Barat. Nah, ini tariannya ini menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Nah, di sini yang menjadi inspirasi tari merak adalah keindahan bulu-bulu serta gerak laku binatang ini ya. Jadi sumber inspirasi dalam tarian merak. Apa saja propertinya? Propertinya adalah pakaian penari yang motifnya seperti burung merak. Kemudian ada kain di ini untuk menggambarkan sayap merak nih yang ini kainnya. Kemudian ada mahkota. Mahkota ini untuk memperindah tarian merak ini. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.